Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyah fala mudlil wala mudlil wala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil Visual dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, membimbing kita, dan mengaruniakan kita kesehatan, kelapangan, dan kesehatan juga Allah berikan pada kehidupan kita, harta, rizki yang Allah berkahi, dan juga Allah luaskan agar kita dalam hidup ini bisa menjadi manusia yang terbaik dengan kemanfaatan yang begitu banyak untuk diri kita dunia maupun di akhirat. Karena memang salah satu yang mesti kita dorong terus pada diri kita adalah amal-amal yang baik, amal soleh yang banyak, dengan semangat, dengan keinginan, dengan cita-cita untuk menjadi manusia yang terbaik. Ayyukum ahsanu amalah. Karena memang amal orang-orang yang baik adalah orang-orang yang terbaik dalam amal mereka. Oleh karena itu tidak ada aktivitas dan harapan serta keinginan kita setelah Allah berikan waktu, umur, dan kelapangan dalam hidup ini kecuali untuk berusaha mengisinya dengan amal-amal yang baik. Apakah itu amal soleh dengan status fikihnya yang wajib maupun yang sunnah. Juga dengan berbagai macam aktivitas baik yang mahdhah maupun yang ghaira mahdhah, yang berkaitan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, hamba dengan Allah maupun dengan hamba dengan sesamanya. Karena semuanya itu, aktivitas itu tergantung niat kita, maka harus kita dorong untuk menjadi nilai-nilai amal soleh, niat ibadah kepada Allah. Karena amal dalam pandangan orang-orang yang beriman merupakan satu kemuliaan, dan amal merupakan investasi kebaikan dunia dan akhirat, dan beramal itu artinya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, kemudian kita agendakan, bahkan kalau kita bisa programkan secara rutin dalam hidup dan kehidupan kita. Sesuai dengan juga setelah kita kaji ada amalan harian, ada amalan pekanan, ada amalan bulanan, ada amalan tahunan, yang semuanya itu untuk mendorong kita menjadi manusia yang terbaik dengan amal yang terbaik. Insya Allah begitu. Maka Rasul juga memberikan isyarat ada amal unggulan yang kalau kita kerjakan, kita lakukan ketika kita wafat, amal itu akan terus menjadi kebaikan bagi diri kita. Apakah itu sedekah jariyah, apakah itu ilmu yang bermanfaat, atau kita dorong, kita didik, kita bimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Juga ada amal-amal yang memang kata Rasulullah juga menjadi pintu-pintu kebaikan, abwabul khair, pintu-pintu kebaikan bagi diri kita. Amalannya apa itu kira-kira? Ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pintu kebaikan itu kita bisa melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak.
bisa juga puasa Isnin, Kamis, hari Senin dan hari Kamis. Bisa juga puasa bidah, yaitu hari-hari pertengahan bulan Hijriah, atau puasa-puasa yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sedekah, baik itu sedekah yang wajib, zakat, kemudian juga kita berinfak, juga yang bersifatnya sedekah tatawu, yang bisa berbagi dengan sesama, wa mimma razaqnahum yunfikun tudfiul khati'ah, karena memang sedekah itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Ada lagi amalan yang disebut oleh Rasul sebagai abwabul khair. Apa itu? Yang ketiga adalah tahajud di malam hari. Salat tahajud itu menjadi amal yang bisa membuka pintu kebaikan. Itu karena isyaratnya jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal unggulan ada 3, amal abwabul khair yang menjadi pintu kebaikan juga ada. Atau mungkin amal-amal yang sifatnya harian, pagi sore, kita zikir pagi, kita zikir sore, itu menjadi bagian dari amal kita. Kita memprogramkan tiada hari tanpa baca Quran, one day one juz, atau mungkin satu hari 1000 kata, dengan menggunakan berbagai macam metode, dengan macam mode, program dan seterusnya. Intinya kita perbanyak untuk kita membaca Al-Quran, Masya Allah. Nah, belum lagi istighfar, amalan yang bisa mengundang pintu, yang buka pintu rizki, kemudian kita bersolawat, kita bertasbih dan seterusnya. Setidak-tidaknya kita berharap bahwa semakin banyak kesempatan dari usia hidup yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mengisinya dengan amal-amal yang terbaik. Nah, usia biologis yang Allah berikan mungkin terbatas, tapi kita bisa membangun sejak dini bagaimana historis sejarah nama kita, kebaikan kita untuk di masa yang akan datang. Meskipun mungkin tidak tercatat dalam sejarah yang diabadikan oleh manusia, tapi setidak-tidaknya semua amal kebaikan yang kita upayakan secara maksimal diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan kembali kepada kita sebagai pelakunya. Oleh karena itu, kenapa kita semangat beramal? Karena sejatinya beramal itu artinya memuliakan diri, mempersiapkan diri, dan sekaligus juga memperkaya diri. Dan keuntungan serta manfaat dari amal yang kita lakukan tidak kembali kepada orang lain, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, apapun kajiannya, apapun pertemuannya, apapun sarana majelis taklimnya, tempat belajarnya, semuanya itu mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Baik. Dan juga kita berharap dalam situasi kehidupan akhir-akhir zaman ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah di hati kita, hidayah dalam pikiran kita, hidayah dalam hidayah dalam langkah hidup kita, dan Allah juga berikan kefahaman terhadap ayat-ayat yang kita kaji, yang kita baca dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap hari semakin terang benderang, cahaya itu mampu mendorong kita melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Hidayah itu bisa menjadikan kita kuat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan memilih yang baik untuk kita kerjakan. Dan kebaikan dari hidayah itu, cahaya dari hidayah itu mampu mendorong kita bersemangat dalam beramal. Karena banyak orang yang sudah diberi ilmu tapi tidak kuat kemauannya untuk menjalankan ilmunya. Nah, tapi yang terbaik ya memang orang yang diberi ilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin dia mengenal Allah, sehingga hidupnya semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah dengan mengisi amal-amal yang banyak dalam hidup dan kehidupannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan memang sifat Hizbullah, yaitu mengikuti Rasul, inti perbedaan di antara wali Allah dan wali setan. Nah, ini menjadi pertemuan yang ke-8 ya. Nanti kita landasi pertemuan siang hari ini dengan surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22 insyaallah. Jadi inti perbedaan antara wali Allah dan wali setan adalah ya perbedaan mereka dalam hal mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi siapa yang mengikuti Rasulullah, endingnya dia akan menjadi waliullah. Nah, apabila dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin baik imannya, semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah, maka prestasi waliullahnya juga akan semakin tinggi, semakin mulia. Nah begitu, Masya Allah. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah jadikan sebagai sarana untuk membedakan. Makanya sering kita baca surat Ali Imran ayat 31, ya kan? Jadi memang Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarana untuk membedakan mana yang waliullah, mana yang tidak. Nah, antara waliullah yang mendapatkan keberuntungan siapa nih? Nanti dibedah dalam surat ini. Ya kan, ulaika humul muflihun. Nah, mereka orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi ada orang yang memang mendapat predikat sebagai waliullah, dia mendapatkan keberuntungan. Tentu jika melekat pada dirinya sifat waliullah, iman dan takwa. Nah, sifat hizbullah yang ada, yang sudah diterangkan beberapa bulan yang lalu. Nah juga tentang orang-orang yang kemudian menjadi musuhnya, menjadi musuh waliullah, yang tentu ya mereka pada akhirnya di dunia ya bisa saja sukses, tapi karena jauh dari petunjuk Allah, maka musuh orang-orang yang menjadi musuh waliullah itu ya mungkin sebaliknya. Kalau orang waliullah menjadi beruntung, ya maka selainnya akan menjadi sengsara. Nah, waliullah nanti pada akhirnya wali-wali Allah terdiri dari orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa masuk ke dalam surga. Ya tentu orang-orang yang menjadi lawan dari waliullah ya maksudnya kemana? Ya mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, tentu dalam kesengsaraan. Begitu. Waliullah yang menjadi wali-wali Allah yang mengikuti petunjuk gitu kan, mereka kemudian selamat, mereka kemudian baik jalannya, mereka mendapatkan petunjuk, mereka berada dalam siratal mustaqim. Nah tentu orang-orang yang selainnya yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dalam hidup ini ya menjadi akan gelap, menjadi sesat, menjadi melenceng, menyimpang dari kebenaran. Masya Allah. Begitu pula di antara wali-wali Allah itu ada yang menjadi tentara Allah, ya kan? Wali-wali Allah menjadi tentara Allah, bala tentara Allah. Hizbullah itu kan artinya orang-orang yang berpihak kepada Allah, orang-orang yang siap dirinya untuk menjadi pembela agama Allah. Maka siapapun yang memusuhi mereka, nah secara tidak langsung juga akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan jadi begitu jelas. Jadi Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sarana untuk membedakan antara waliullah dengan wali setan, gitu ya. Jadi sungguh dalam hati wali-wali Allah itu ditanamkan keimanan. Jadi apa yang menjadi waliullah, apa yang menjadikan waliullah itu tegar, siap membela agama Allah. Nah tentu ada hal yang sangat inti pada dirinya, adanya hidayah, adanya keimanan. Apa itu keimanan? Ini yang akan kita bedah dengan surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Nanti kita akan bahas ayat ini, utamanya kita merujuk kepada tafsir yang sangat singkat, yaitu tafsir Jalalain, gitu ya. Insyaallah itu sebagai sedikit penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Shadaqallahul azim. Inilah ayat yang menjadi landasan dari tema kita sore hari ini, mengikuti Rasul, inti perbedaan di antara wali-wali Allah dan wali setan.
Allah berfirman, la tajidu, kamu tidak akan mendapatkan, kamu tidak akan menemui kauman, suatu kaum, yu'minuna, yang mereka itu beriman. Nah, yu'minuna, yang mereka itu beriman, menggunakan fi'il mudhari', artinya orang-orang yang berusaha terus untuk beriman kepada Allah. Ya kan? Di sini tidak kauman mu'minun, tapi kauman yu'minun. Suatu kaum, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang terus berusaha beriman, meningkatkan keimanannya dia kepada Allah, kepada wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, yuwaduna. Nah, mereka menyayangi, yuwadun, kan istilah mawaddah. Mawaddah itu kan kasih sayang. Yuwadun itu artinya berkasih sayang. Kalau dalam pembahasan tentang pernikahan, mawaddah itu artinya kasih sayang yang ada motif, yang ada kepentingan. Nah, jadi kamu tidak akan mendapati suatu kaum yu'minun ay yusaddikun. Nah, jadi yu'minun itu maknanya ay yusaddikun menurut Imam Jalalain, artinya mereka yang membenarkan. Iman itu memang adalah tasdik. Maka kemudian para ulama, ya, jadi orang yang beriman itu yang bagaimana? Apakah cukup mengaku? Ya, jadi kata iman itu ya al-aman, yaitu kemantapan jiwa. Nih, artinya orang yang beriman itu orang yang membenarkan, orang yang mempercayai, dan orang yang tunduk kepada Allah, itu beriman. Di antara makna iman adalah tasdik. Nah, jadi tasdik sodako, makanya tadi disebut yu'minuna ay yusaddikun. Nah, jadi orang beriman itu makna iman tasdik, artinya membenarkan, mempercayai. Kata yang menunjukkan tempat munculnya iman dan asal usulnya. Dari mana iman itu? Tasdik, tasdik bil qalb, kepercayaan, keyakinan, itiqad dalam hati. Oleh karena itu tasdik mesti diikuti dengan perbuatan dan pembuktian yang mengafirmasinya. Supaya tasdik itu menjadi iman, tasdik itu hubungannya dengan berita, sedang iman hubungannya adalah dengan pengakuan dan kebenaran. Jadi iman tasdik, nah, artinya antara iman dan tasdik dengan antara sebaliknya, kalau kafir ya takzib. Nah, begitu ya. Jadi tidaklah kamu akan mendapati orang-orang yang beriman yusaddikun, menggunakan fi'il mudhari', yang terus berusaha meyakini, mengimani, ya, terus menerus dengan beramal, supaya karena iman itu supaya kuat, supaya mantap dalam hatinya, diiringi dengan amal, yusaddikun. Jadi iman, tasdik, pembenaran dalam hati. Maka kemudian lawannya ya tentu orang yang tidak beriman adalah orang kafir, orang yang menutupi kepercayaan di hatinya, ditutupi dengan kekafiran, dengan kekufuran, dengan penolakan. Nah, kan? Nah, makanya orang yang beriman ya tasdik, orang yang kafir sebaliknya takzib, mendustakan. Nah, begitu kan? Masya Allah, diikrarkan dengan jadi kalau melihat dari makna iman itu ya begitu. Makanya para ulama menyebutkan apa itu iman, ya iman memang sejatinya tidak cukup dengan percaya. Nah, ini yang sering dibaca oleh anak-anak kita, hafalan juz ammanya itu kan surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, jadi iman itu ya memang tasdik itu adanya asal usulnya di hati, ya kan? Ia membenarkan, ia meyakini, kemudian lahir niat, keikhlasan. Kemudian hunafa wa yuqimus shalah. Nah, baru kemudian iman itu ya tidak cukup dengan pengakuan di hati, tapi diwujudkan dengan tindakan, ketundukan, kepatuhan. Makanya disebut tasdiq bil qalb wa ikrar bil lisan, ya kan? Nah, jadi iman itu ya diikrarkan. Apa kira-kira ikrar, ucapan yang menunjukkan bahwa dia iman? Apa nih Mas kira-kira? Syahadat. Nah, itulah kalimat yang paling tinggi derajatnya, yang menggambarkan tentang iman, yang diucapkan dengan lisan, yaitu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Baru kemudian diwujudkan tuh tasdik dalam hati, ikrar dengan lisan, dengan amal, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Ini kan pembuktian. Jadi bahwa ini amal yang utama. Ya, kalau orang-orang yang beriman, nah, dia bisa menegakkan sholat,
menjaga waktu sholat, menjaga kekhusyuan sholat, gitu kan. Wa yu'tuna zakat, dia juga bisa menyerahkan harta, kewajiban harta ketika sudah mencapai nisab dalam bentuk namanya zakat. Nah, inilah ibadah yang utama dalam Islam. Nah, maka untuk ibadah-ibadah yang lain insya Allah bisa terlaksana. Nah, ini kan karena dua ibadah ini menjadi ibadah yang utama. Kedua-duanya masuk dalam rukun Islam setelah dia bersyahadat. Jadi ayat ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu menjadi dasar para ulama memberikan teori bahwa makna iman itu, definisi iman itu tidak hanya tasdik dalam hati, tapi mewujud dalam ketundukan, dalam kepatuhan. Nah, begitu ya. Nah, waliullah itu orang-orang yang di hatinya Allah berikan keimanan. Nah, begitu. Maka tadi yu'minuna, mereka tidak hanya iman di hati, tapi terus dibangun keimanannya itu. Maka menggunakan fi'il mudhari'. La tajidu qauman yu'minun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengaku beriman. Ya, yu'minuna. Nah, jadi mereka mengaku beriman. Jadi tidak hanya mengaku tapi membuktikan keimanannya. Makanya yu'minun tadi. Nah, menggunakan fi'il mudhari'. Karena apa? Karena iman ini perlu dibuktikan dengan ketundukan, dengan kepatuhan. Ya, dengan ketaatan. Nah, kalau mereka dikatakan orang-orang yang senantiasa beriman, itu artinya senantiasa menunjukkan tentang wujud keimanannya itu dalam bentuk aplikasi, pengamalan, ketaatan dan kepatuhan. Nah, makanya di sini tidak kamu akan dapati yu'min qauman, orang yang suatu kaum yu'minun yang mereka senantiasa beriman, gitu kan? Yuwaduna, mereka itu berkasih sayang. Nah, berkasih sayang dengan siapa? Nanti kita akan lanjutkan. Jadi pengertian iman kemudian menurut para ulama difahami ya berdasarkan tadi surat Al-Bayyinah. Mukhlishina lahuddin itu adalah gambaran iman tasdik dalam hati, dalam qalb. Nah, ya kan? Kemudian melahirkan apa? Dorongan untuk melakukan secara ikhlas. Nah, gitu kan, secara ikhlas, secara murni, nggak ada yang lain. Jadi iman itu menjadi pendorong dirinya untuk melakukan kepatuhan, ketundukan kepada Allah karena Allah, begitu. Makanya mukhlis. Nah, makanya dari kata ini, dari kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini menggambarkan tentang hakikat iman. Jadi mencakup iman itu ya keyakinan tasdik dalam hati, perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. Nah, begitu, Masya Allah. Nah, makanya kalau kita telusuri lebih dalam dari ayat tadi Al-Bayyinah ayat 5 sebelum kita lanjutkan pada surat Al-Mujadalah. Nah, ini ada banyak varian pendapat dari kalangan para ulama yang muktabar, yang masyhur. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Nah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Nah, kalau kita lebih dalam lagi ucapan, coba. Iman itu adalah ucapan atau perkataan. Perkataan itu ada yang perkataan batin, ya kan? Ada perkataan batin, ada perkataan lahir. Pengetahuan ilmu yang muncul dalam kalbu lalu membenarkan dan mempercayai ilmu tersebut itu termasuk perkataan yang batin, ya, dalam hati. Nah, perkataan lahir ya perkataan lisan, ucapan. Perkataan yang paling tinggi ya tadi syahadat, ya kan? Sebagai pembuktian bahwa kita beriman. Kan nggak tiba-tiba asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Nggak tiba-tiba ucapan ikrar asyhadu alla ilaha illallah. Dia kalimat itu muncul dari suara batin, suara hati, keyakinan, tasdik yang membenarkan kemudian diucapkan. Nah, jadi ini ucapan batin itu sudah menggambarkan tentang makrifat, tentang pengetahuan, tentang tasdik, pembenaran kepada Allah. Kemudian dibuktikan dengan ucapan lahir berupa yang paling esensi terkait dengan ikrar keimanan ya asyhadu alla ilaha, syahadat pengakuan kepada Allah, syahadat pengakuan untuk selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian dengan perbuatan. Nah, perbuatan sendiri ada perbuatan yang batin, perbuatan batin kan? Ya seperti ikhlas tadi. Nah, kan ini. Jadi
Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu jadi mukhlis itu sendiri sudah merupakan perbuatan, tapi perbuatan hati, perbuatan batin, ikhlas, ya kan? Kemudian suka. Kan gitu kira-kira nih. Kamu seneng nggak ngerjain ini? Suka. Nah, itu kan itu termasuk pekerjaan batin. Nah, coba kan. Kalau baca Quran kira-kira nih baca Quran itu perbuatan apa? Dohir. Nah, kamu bacanya seneng nggak? Nah, kan, saya gembira banget kalau baca Quran. Semakin banyak baca Quran, semakin bahagia. Nah, kan namanya pekerjaan batin, mahabbah. Karena nanti orang benci itu pekerjaan apa? Kan hati juga, ya kan? Benci, kemudian tawakal, kemudian berdoa, memohon pertolongan Allah, roja, berharap, itu semuanya kan pekerjaan batin. Nah, jadi saya berharap, berdoa, memohon kepada Allah, itu semuanya pekerjaan batin. Nah, adapun perbuatan yang bersifat amal yang lahir begitu jelas ya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat bahwa apa itu, nah hakikat tentang iman tadi itu disebutkan dalam Al-Bayyinah ayat 5 bahwa tasdik kemudian diwujudkan dengan amal. Nah, makanya kita akan dapati dari ayat itu ya, pertama nih, iman adalah ucapan dan perbuatan. Itu disampaikan oleh Ubaid bin Umair, Imam Al-Lais, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ibnu Jurayj, Ubaidillah bin Umar, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq, Al-Bukhari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, semuanya ini berdasarkan ayat tadi, kemudian tadi sepakat bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Nah, jadi Masya Allah ini. Jadi waliullah itu ya tadi memang betul. Dia mengakui Allah dan Rasul, mengatakan dalam batinnya mencintai Allah dan Rasul, gitu kan? Siap berjuang, senang melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Tapi kemudian diwujudkan, fattabi'uni, ikuti. Nah, mengikuti Rasul itu menjadi tadi pembeda mana yang betul waliullah, ya kan? Yang asli sebagai stempel wali dengan wali yang tidak, yang asli. Ya, apa itu? KW gitu kan. Ya, kalau dalam surat Al-Mujadalah nanti disebutkan ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan, itu ayat yang ke-19. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Nah, kan gitu. Ternyata kriteria orang-orang yang bukan Hizbullah itu ya orang yang selalu lupa, lalai dari Allah. Ya kan? Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Nah, jadi mereka melupakan ingat kepada Allah. Jadi melupakan, lalai dari kewajibannya kepada Allah. Sementara orang yang disebut waliullah sejati, ya, mereka adalah orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya dalam perbuatan. Jadi tidak cukup dengan perkataan, tapi juga perbuatan. Loh, itu sudah sepakat itu para ulama, kan? Menyebutkan tentang teori itu. Nah, ada lagi seperti siapa? Hasan Al-Basri, ini juga ulama luar biasa masyhur, dan Sa'id bin Jubair juga. Iman adalah ucapan dan perbuatan dan niat. Jadi disebut lebih lengkap lagi. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan niat. Nah, karena niat tadi itu menjadi rukun dalam setiap amal, ya kan? Nah, kenapa? Karena sebenarnya niat sendiri tadi perbuatan batin, nah, kan? Jadi perbuatan ada yang batin, ada yang zahir. Yang batin itu ikhlas, yang batin itu rasa senang, yang batin itu gembira. Nah, itu namanya perbuatan batin. Nah, adapun wujudnya, pengamalannya, itulah yang disebut dengan perbuatan zahir. Nah, jadi Imam Az-Zubair juga begitu, Sa'id bin Jubair menyebutkan begitu, termasuk Hasan Al-Basri. Masya Allah. Jadi kalau kita nyari itu sebagai narasumber, ya kita mantapkan loh, iman itu nggak cukup tasdik, tapi harus diucapkan dan dilakukan. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Al-Baghawi juga menyebutkan bahwa iman adalah ucapan, perbuatan dan i'tiqad atau akidah. Nah, kan, ini kan ya, tadi niat. Sekarang tambah lagi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i adalah i'tiqad. Nah, jadi keyakinan yang kuat, ya, kan? Nah, jadi banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Kembali kepada ayat tadi. La tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna, yang mereka beriman kemudian senantiasa mewujudkan keimanannya dengan amal-amal, gitu kan, dengan pengorbanan, dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Nah, mereka membangun iman itu kepada Allah dan membangun keimanannya kepada hari akhir. Yuwaduna, mereka itu saling menyayangi. Yuwadun, menyayangi. Man hadallah, siapa saja yang memusuhi Allah, menentang Allah. Nah, disebut dengan hadun, itu orang yang menentang.
menentang Allah dan Rasulnya. Jadi tidak akan kamu dapati orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tapi tindakannya bertentangan dengan Allah dan Rasul. Nggak akan pernah kamu dapati. Nah, kamu tidak akan pernah mendapati orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul berseberangan perilakunya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Apalagi berkasih sayang dengan orang-orang yang berseberangan dengan orang-orang yang tadi mencintai Allah dan Rasul. Nah, kok dia berkasih sayang? Mestinya kan orang beriman berkasih sayang dengan sesama orang beriman yang taat dan tunduk kepada Allah. Tapi ada orang yang beriman, tapi kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang bersembarangan dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kamu tidak akan dapati itu. Nah, karena hanya satu orang beriman itu sejatinya orang yang taat patuh kepada Allah. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mencintai siapa saja yang memang diperintahkan untuk dicintai oleh Allah. Nah, itu orang yang beriman. Nah, kalau ada orang yang mengaku beriman tapi berkasih sayang dengan orang-orang yang bertolak belakang dengan perintah Allah, bertolak belakang dengan perintah-perintah Allah yang dilaksanakan, bertolak belakang dengan orang-orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, nggak akan kamu dapati. Nah, kalaupun didapati itu berarti bohong. Yang bohong apanya? Imannya yang tidak benar. Nah, Masya Allah, inilah yang akan menjadi. Jadi inti waliullah itu apa? Inti waliullah, makanya disebutkan dalam temanya itu kan. Jadi mengikuti Rasul itu menjadi inti perbedaan, ya. Inti perbedaan antara wali Allah dengan wali setan. Jadi mengikuti Rasul. Nah, jadi fattabi'uni, apa yang diperintahkan Allah. Jadi kalau kita lihat semakin tinggi kewaliannya, maka semakin patuh dia kepada Allah. Semakin mirip dengan aktivitas kehidupan Rasul, kan semakin banyak yang dicontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Fattabi'uni. Dengan fattabi'uni, mengikuti aku, kata Allah, yuhibbukumullah. Itu akan menjadi syarat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, ini kalau kita lihat ya. Walau kanu, meskipun mereka ay al-muhadun, orang-orang yang menentang Allah itu aba'ahum, bukan orang lain tapi bapak-bapak mereka. Nah, jadi nggak akan kamu dapati orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, kepada Allah dan kepada hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Meskipun orang yang menentang Allah dan Rasul itu adalah statusnya bapak mereka. Masya Allah. Nah, jadi meskipun bapak mereka. Jadi kalau untuk menjadi seperti apa? Menjadi Hizbullah, dengan sifat waliullah di sini menjadi Hizbullah, itu ya mereka tidak akan pernah mencintai berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, meskipun orang itu adalah bapaknya sendiri. Walaupun dalam kehidupan bisa saja mana yang menjadi batasan itikat akidah, mana yang menjadi batasan muamalah. Nah, begitu kan? Begitu jelas dalam surat Al-Mumtahanah jelas Allah tidak melarang kalian untuk berlaku baik, berlaku adil kepada orang yang non-muslim yang mereka tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu, dan tidak berusaha untuk mengusir kamu. Nah, jadi artinya dalam tataran muamalah kita punya etika, kita punya akhlak, kita punya moral untuk berbuat baik, tapi bersyarat selama mereka la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum, mereka tidak memerangi kamu. Walam yukhrijukum, tidak mengusir kamu, angtabarruhum, untuk Anda berbuat baik terhadap mereka. Masya Allah. Tapi dari sisi akidah tidak akan pernah ketemu. Yang namanya dari sisi akidah keimanan tidak akan pernah ketemu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mewujudkan keimanannya kepada Allah dan hari akhir dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan, kok berkasih sayang. Nah, dari sisi akidah nih, kok berkasih sayang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi yang lalu. Kenapa orang itu disebutkan oleh Rasul? Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim. Apa itu saudara? Saudara itu kan ikatan antara dua orang lebih
yang kemudian dalam ikatan itu terjalin rasa kasih sayang. Itu namanya saudara. Nah, jadi ada hubungan. Kalau tanya, kamu masih saudara dengan apa, pertanyaan itu maksudnya? Oh, ada jalinan. Nah, jalinan itu tidak simbolik saja, tapi ada bukti jalinan itu dengan wujud kasih sayang. Apa wujud kasih sayang? Kalau kasih sayang nih, buktinya Anda ada hubungan saudara dengan tidak, ini ada dua orang yang sama-sama menderita. Maka tanda bahwa kita itu punya hubungan, kita akan menolong lebih kepada orang yang kita anggap saudara. Nah, jadi di situ. Itu kalau dalam kebaikan, ya kan? Jadi kalimat bersaudara itu menunjukkan bahwa kita memang ada jalinan kasih sayang, ada jalinan kepedulian. Nah, ini kan kalau sudah kasih sayang itu biasanya konotasinya memberi, menolong. Ya. Tapi kalau ada kepedulian, boleh jadi itu saudara saya, dia kaya, tapi perbuatannya sudah mulai menyimpang dari agama. Saya khawatir justru dia akan jadi jauh dari Allah. Nah, nasihat itu kepedulian. Nah, jadi tanda akhul muslim, la yadlimu, jangan kamu menzalimi, wala yuslimu, jangan kamu membiarkan dia itu bagian dari makna muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Masya Allah. Jadi luar biasa ini ayat ini. Jadi walaupun mereka itu ya tadi dalam tataran sosial, ya, dia dalam tataran hubungan nasab itu masih bapak-bapak mereka. Au abna'ahum disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, walau kanu, meskipun mereka muhadun, orang yang menentang Allah dan Rasul, aba'ahum, bapak mereka. Aba'ahum maksudnya aba'ahumul mu'minin, bapaknya orang-orang yang beriman, ya kan? Au abna'ahum, atau anaknya orang-orang yang beriman, anak-anaknya orang yang beriman. Au ikhwanihim, atau saudara-saudaranya orang yang beriman. Au ashiratim, atau bahkan dalam lingkup keluarga mereka. Nah, Masya Allah, disebutkan oleh Imam Al-Jalalain, lam yaksudunahum bisu, mereka bahkan mereka yaksudunahum bisu, bermaksud melakukan hal yang buruk terhadapnya. Nih. Jadi bapak-bapak atau orang-orang yang tidak beriman dari kalangan bapaknya, dari kalangan saudaranya, gitu kan? Dia punya maksud justru tidak baik kepada dia sebagai orang yang muslim. Nah, wa yuqatilunahum 'alal iman, dan mereka bermaksud memerangi orang-orang yang beriman itu alal iman, atas dasar orang beriman itu beriman kepada Allah. Nah, kama waqa'a li jama'ati minas sahabati radhiyallahu an, hal ini seperti yang pernah terjadi dialami oleh oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ya realitasnya yang sangat kentara, bagaimana terjadinya perang Badar, ya kan? Ketika perang Badar itu kan, subhanallah, pertempuran yang sangat luar biasa. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran itu kan, dalam surat Ali Imran, peperangan yang penuh dengan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kondisi peperangan itu banyak orang-orang yang beriman berhadapan dengan orang-orang yang non-muslim, padahal itu masih ada kerabat. Ada yang bapak ketemu dengan anaknya, gitu ya. Ada yang anak ketemu dengan bapaknya, ada yang saudara ketemu dengan saudaranya sekandungnya, ada yang saudara sekeluarga ketemu dengan paman dan bibinya. Masya Allah. Itu disebutkan di sini, kama waqa'a li jama'ati minas sahabah radhiyallahu anhum, sebagaimana yang pernah dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang orang Hizbullah dengan sifat waliullah itu ya memang tadi yang punya telah ditanamkan oleh Allah dalam hati mereka keimanan. Yang keimanan itu akan mendorong untuk beramal, karena iman itu tidak hanya tasdik, tapi iman itu adalah diikrarkan dengan ucapan, diwujudkan dengan perbuatan. Ulaika, nah kata Allah, mereka itulah. Mereka siapa? Alladzina la yuwadunahum. Orang-orang yang tetap menjaga keimanannya dengan tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah.
Kataba. Nah, artinya bermakna menurut Imam Al-Jalalain asbata. Allah tetapkan gitu. Allah tulis kalau bahasa katabanya, tapi bermakna asbata. Allah kuatkan, Allah mantapkan, Allah tetapkan fi qulubihimul iman, di dalam hati mereka keimanan. Masya Allah. Wa ayyadahum biruhim, dan Allah menguatkan mereka biruh au binurih, dengan ruh yang dimaksud di sini menurut Imam Jalalain ala binurihi, dengan cahayanya, dengan hidayahnya. Jadi kenapa kok bisa orang-orang beriman gitu ya, tidak kok orang-orang beriman tidak sejalan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul dalam hatinya. Nah, diberi pemahaman oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah di hatinya. Artinya dia berhadapan dengan saudaranya bukan memposisikan dia bermusuhan. Dalam artian bukan memposisikan pada dirinya dia benci kepada saudaranya, tidak. Karena iman itu tidak akan pernah bersama dengan orang-orang dengan kekafiran. Meskipun orang-orang yang berada di pihak kafir itu bapaknya, nah, iman tidak akan begitu. Tapi dari sisi sosial iya. Nah, kita akan baca lagi sebenarnya contoh dalam surat Luqman bagaimana tata aturan adab bergaul anak dengan orang tua. Kan? Ya bunayya, disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Bagaimana Islam itu mendorong seorang anak itu berbakti kepada orang tua. Birrul walidain, mengucapkan kalimat karim yang terbaik, melakukan ma'ruf, perbuatan yang sangat baik, gitu kan? Ma'ruf terhadap hubungan dengan keluarga. Tapi ketika diperintahkan oleh orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, la sam'a wala ta'ah, tidak boleh mendengar dan taat. Nah, dia boleh membantah itu. Padahal dalam Al-Quran larangan tuh seorang anak ngomong saja kepada orang tua. Tapi dalam hal apa? Namun ketika apa yang menjadi perintahnya itu sesuatu yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, Masya Allah, jangankan dia menentang boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka fala tuti'huma, dia boleh menolak. Tapi dalam sisi hubungan dia tetap harus bergaul dan bersikap yang baik. Masya Allah. Begitu itu. Tadi kalau kaitannya secara nasab walidain kepada orang tua. Nah, bagaimana dengan orang yang tadi yang mungkin sudah saudara jauh, kalau masih orang tua, masih anak, masih ikhwan, masih keluarga besar disebutkan di sini. Tapi kalau dengan orang lain tadi yang dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullah. Tidak ada larangan untuk Anda berbuat baik, bermoral baik, berlaku jujur kepada mereka sepanjang mereka yang non muslim itu tidak memerangi kita, tidak mengusir kita. Itu tata aturan etika bergaul dalam Islam. Mana yang boleh tegas, itu artinya secara akidah, secara prinsip, dan mana yang dia di luar akidah yang sifatnya sosial. Masya Allah, luar biasa. Nah, orang yang bisa membedakan semacam ini, ulaika kataba, orang-orang yang sudah Allah mantapkan dalam hati mereka keimanan. Nah, begitu ya. Masya Allah. Jadi kalau sudah bicara kebenaran, nggak ada kompromi. Kalau sudah bicara tentang loyalitas, tidak ada kompromi. Kalau bicara tentang kepatuhan dan ketundukan, tidak ada kompromi. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari itikad, tasdik dalam hatinya, yang kemudian menjadi kesenangan, keikhlasan dia melakukan tanpa dengan pamrih yang lain kecuali semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyadahum biruhimin, dia bisa bersikap seperti itu biruh. Karena Allah kuatkan biruh. Apa itu ruh? Binur, dengan cahaya. Cahaya itu apa? Hidayah. Dia faham gitu. Dia bersikap tegas itu faham mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bukan berarti kemudian dia istilahnya ngetren-ngetrenan, keren-kerenan. Ya kan? Keren-kerenan, saya punya sikap sendiri, bukan begitu. Karena dia didasari dengan nur, biruh dengan cahaya, dengan biruh dengan ruh dengan cahaya, maksudnya menurut Jalalain, birnurihi dengan cahayanya, dengan hidayah. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak. Dia bisa membedakan itu. Dengan apa? Binur, dengan cahayanya. Masya Allah. Apa itu cahaya? Cahaya kan dalam Al-Quran disebut hidayah. Nurun ala nur, itu gambaran sebagai wallahu yahdi li nurihi mayyasa.
Karena Allah akan memberikan hidayah dengan cahayanya siapa saja yang Allah kehendaki. Subhanallah. Jadi itulah. Berupa ilmu juga, Ustaz. Berupa ilmu, betul. Hidayah itu kan ada hidayah menurut Imam Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, ada hidayah akal, ada hidayah insting, ada hidayah din, agama, yaitu wahyu, firman Allah, kitab suci, dan juga ada hidayah taufik. Taufik itu artinya hidayah yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan, namanya taufik. Masya Allah. Jadi beberapa hidayah. Nah, nur itu adalah hidayah minhu, darinya ta'ala. Nah, Masya Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Nah, mereka nih orang-orang yang beriman, yang selalu yu'minun, mewujudkan tadi, menguatkan keimanan pada dirinya, bukan hanya sekedar ngaku doang gitu kan. Nah, yudkhiluhum, nanti akan Allah masukkan. Nah, yudkhiluhum. Jadi menggunakan fi'il mudhari' yu'minunan, kemudian dijamin oleh Allah dengan menggunakan fi'il. Nah, selama dia membangun keimanannya kepada Allah dan hari akhir, maka nanti akan dibalas, akan dimasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Apa? Bitaatihi. Nah, jadi yang membuat Allah ridho kepada orang beriman itu bukan kepada pengakuannya. Kan? Tapi apa? Nah, pengakuannya itulah, bukti ketaatan itulah yang menjadikan dia layak untuk menjadi orang yang disebut dengan mukmin, orang yang beriman. Jadi orang beriman itu buktinya ketaatan. Maka tadi kita ambil tuh bagaimana tuh para ulama al-masyhur, ulama-ulama yang besar menyebutkan, lo iman itu ya apa tadi? Perkataan, perbuatan ditambah niat. Apa itu iman? Perkataan dan perbuatan ditambah i'tikad, sampai begitu. Mana dasarnya tadi? Ya kalau iman saja nggak mungkin. Bagaimana Anda memahami wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, itu pekerjaan hati. Hunafa ayukimuna shalah, itu baru wujud perbuatan, kepatuhan, ketaatan bi taatihi. Waradu'an, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Bisa wabihi, dengan pahala. Nah, begitu ya. Jadi nanti disebut ridho itu apa? Allah ridho kepada mereka. Ridho terhadap apa? Loh, orang-orang yang beriman, ketaatannya itulah yang membuat Allah ridho kepadanya dengan mengaku sebagai orang beriman. Nah, jadi ridho, puas. Nah, kalau kita ridho itu artinya puas. Allah puas dengan apa? Ketaatan orang beriman. Karena itulah satu-satunya pembuktian bahwa dia mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah. Waradu'an, dan mereka pun orang yang beriman ridho kepada Allah. Puas dengan apanya? Bisawabihi, dengan ganjaran dan pahalanya dari Allah. Ulaika hizbullah. Nah gitu ya. Baru nih di akhir nih. Mereka itu orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya, waliullah yang mengikuti Rasul dengan ketaatan. Itulah yang disebut hizbullah. Nah, dulu sudah kita sebutkan apa itu Hizbullah. Hizbullah itu kelompok muslimin yang membela agama Allah, yang dengan loyalitasnya mereka diberi oleh Allah kekuatan. Dan di atas kekuatan itu mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballah, ketahuilah bahwa sesungguhnya hizballah itu humul muflihun, orang-orang yang beruntung, ay al-faizun, orang yang mendapatkan kesuksesan. Masya Allah. Jadi Hizbullah itu tidak hanya predikat kedudukan yang mulia, tapi juga jaminan orang-orang yang disebut sukses. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada yang menyimak kajian kita di siang hari ini. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama paparan nasihat dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Umar Rashid, Ustadz Amin Roni, yang alhamdulillah telah membahas dengan tema menumbuh kembangkan potensi kebaikan diri untuk menjadi Hizbullah yang sejati. Pada sesi yang kelima, yakni Hizbullah para wali Allah, dan dengan tema mengikuti Rasul, inti perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan.
dan dengan landasan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 22 Ustaz ya. Masya Allah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami masih mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp di 0811999720 dan ikhwan akhwat juga bisa menelpon kami, bisa berdialog langsung bersama Ustadz di 0218451512. Kami akan segera kembali, maka tetap di Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, terima kasih Anda masih setia menyimak kajian kita di siang hari ini bersama guru kita Ustadz Amin Nuroni. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini guru kita masih melanjutkan pembahasannya dengan tema dasar menumbuh kembangkan potensi kebaikan diri untuk menjadi Hizbullah yang sejati pada sifat yang kelima, yakni Hizbullah para wali Allah. Dan pada kesempatan hari ini guru kita di sesi yang ke-8 ini membahas tentang mengikuti Rasul, inti perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat, kita sudah memasuki di sesi yang kedua dan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini. Pak Ustadz, ini pertanyaan pertama datangnya dari Bapak Saroni Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, di situ Hasan Al-Basri berkata, suatu kaum yang mengklaim mencintai Allah, lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Allah sungguh telah menjelaskan dalam ayat tersebut, barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintainya. Namun siapa yang mengklaim mencintai Allah tetapi tidak mengikuti beliau SAW, maka tidak termasuk wali Allah. Pertanyaan saya, bila ada manusia yang tidak mengikuti
dalam arti tidak mengikuti aktivitas Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Apakah manusia tersebut tergolong sebagai wali syaitan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, benar itu apa yang disampaikan. Saya pernah baca bahwa memang ayat 31 dari surat Ali Imran menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Ujian apa? Ujian pengakuan, ujian tasdik, pembenaran, ya kan? Nah, boleh saja siapa saja bisa mengaku waliullah, kan begitu. Siapa saja boleh saja mengaku keluarga Rasul, atau siapa saja bisa mengaku sebagai pengikut Rasul, atau orang-orang yang sangat mencintai Rasul. Tapi ayat itu menjadi ujian karena parameter mencintai Rasul itu tidak cukup dengan pengakuan, tapi kepada keikhlasan, loyalitas, dan juga konsekuensi pernyataan itu dengan taat mengikuti Allah dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengikuti Rasul? Nah, apakah dia menjadi waliullah? Ya, tinggal kasusnya. Kalau dia tidak mengikuti Rasul sebagian, nah gitu kan, boleh jadi karena yang sebagian itu dia belum paham. Nah, jadi tidak bisa dijustifikasi begitu saja. Kalau orang yang mengaku mencintai Rasul, ya, kemudian waliullah, tapi kemudian mengabaikan atau bahkan mungkin dia itu tidak atau mendustakan, tidak meyakini, itu berarti kan sudah bertentangan, namanya kufur. Nah, ini kan sudah pernah dibedah oleh banyak ulama terkait tentang teologi Islam, gitu kan. Nah, di sana kan ada apakah kafir, apakah neraka, apa surga, nah kan begitu. Maka kalau kita merujuk kepada pendapat mayoritas, kemudian seperti dulu dalam perpecahan ini muncullah siapa Abu Musa al-Asy'ari, ya kan? Ya, atau mungkin kita merujuk juga pendapat seperti siapa Ibnu Hambal, kemudian dan ulama-ulama besar yang lain. Ya, orang yang beriman ya tetap beriman, gitu kan. Adapun ketika dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggal lihat kasusnya, gitu kan. Kalau dia memang tidak faham, ya berarti bermaksiat karena memang tidak faham. Kalau dia kemudian melakukan karena mungkin kesalahan, kelalaian, kealfaan, ya berarti dia berbuat maksiat, kan gitu kan, tinggal bertaubat kepada Allah dan seterusnya, gitu kan. Nah, tapi kalau yang kemudian tidak hizbul waliullah, wali setan, ya kan. Wali setan itu artinya memang sama sekali dia pertama tidak membenarkan, kemudian mengingkari, melalaikan, itu namanya wali setan. Tapi kalau semuanya ini waliullah, ya kan, taat kepada Allah dan Rasul, tapi kadang-kadang lalai, kadang-kadang artinya lupa, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini bukan berarti kemudian langsung jadi hizbus setan. Nah, tidak begitu. Ya kan, berarti ini kelemahan, kekurangan. Makanya di situ ada pintu taubat, ya kan? Di sana ada jalan-jalan untuk menjadi lebih baik. Tidak berarti waliullah kemudian sempurna. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang kemaksuman, kemarin sudah kita bedah itu. Jadi tidak ada istilah maksum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan manusia itu akan diberi beban itu sesuai dengan kemampuan. Tapi sebagai tanda kebesaran hati, dia selalu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa aku karena kesalahan. Artinya kita ini menyadari semua. Pengennya sih orang tanpa dosa, tapi namanya manusia kan enggak mungkin. Ya kan begitu. Pengennya sih enggak ada cacat, enggak ada salah, enggak ada kurang, sempurna menjadi manusia yang terbaik. Tapi manusia kan tidak begitu. Nah kan, sehingga pengakuan doa itu menggambarkan bahwa kita memang tidak maksum. Ya kan begitu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita tidak merasa hebat. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna Jadi dalam ketawaduan, dengan kesadaran kelemahan diri, nah dia juga melihat kita bukan menjadi orang yang terbaik atau merasa terbaik, apalagi na'udzubillah. Cuman kita belajar menjadi orang yang lebih baik, begitu. Jadi jangan posisikan antara hitam putih. Kalau enggak
Enggak waliullah, wali setan. Artinya dia tetap waliullah. Mungkin dia sedang alfa dengan lupa, dia tidak melakukan karena dia masih ragu, mungkin belum paham dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kalau yang jelas-jelas menolak, jelas-jelas dia mengingkari apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Kemudian memang dia mendustakan, ya sudah, ini berarti wali setan. Cuman Begitu. di tengah masyarakat awam itu ada yang mengatakan kalau para wali Allah itu mempunyai karomah atau kelebihan Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? itu Apakah sudah. memang setiap wali Allah itu mempunyai kelebihan atau karomah gitu Ustaz? Ya. Atau bagaimana? Kemarin sudah kita bedah itu, sudah gitu. kita bedah ya. Artinya tadi masalah maksum, terpelihara. Itu kemarin bagian dari kesalahpahaman. Sehingga ketika orang yang dianggap waliullah, menurut dia semuanya benar, ucapannya benar, perilakunya benar, dia bisa dijadikan idola, kapan diikutinya. Kan tidak begitu. Ternyata ukuran waliullah itu ya man amana, yang beriman, wahum yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah. Kan begitu. Jadi punya parameter, punya standar. Nah, siapa yang menjadi waliullah? Iman dan takwa, ya kan? Nah, hari ini ukurannya adalah kepatuhan, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang dianggap orang lain hebat, atau bahkan dia merasa dirinya hebat, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oh berarti jangan terjebak. Oh ini waliullah benar, tidak begitu. Itulah pentingnya kajian itu supaya kita bisa memahami mana yang baik. Tentu yang baik menurut Allah dan Rasul. Seliru menurut Allah dan Rasul. Kita mencintai yang memang diperintahkan oleh Allah untuk dicintai, kan begitu. Berkasih sayang, kita memang berkasih sayang kepada orang yang memang Allah perintahkan untuk kita berkasih sayang. Jadi semata-mata dasarnya adalah Allah dan Rasul dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron atas jawabannya Ustaz. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Bapak Mas'ud di Batam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin nasihatnya, apa para pendengar yang ikhlas menyisihkan hartanya dan istiqomah itu bisa disebut atau dibilang sebagai Hizbullah? Para pendengar rasil atau maksudnya yang menyisihkan harta, ikhlas menyisihkan hartanya bisa dikatakan sebagai Hizbullah, dan untuk para asatidnya bisa dibilang sebagai mujahid Ustadz. Apakah bisa seperti itu? Mohon ilmunya. Alhamdulillah Pak Mas'ud ya. Iya, Pak Mas'ud. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jadi ya memang kalau diambil landasannya, siapa mereka yang disebut waliullah, ya kan? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Innama waliullah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang amanu wahum yattaqun, mereka beriman dan bertakwa. Kemudian sifat takwa itu Allah. Nah, diterangkan tuh dalam surat Al-Imran, siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna amwalahum, ya kan? Orang-orang yang berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam kelapangan, dalam kesempitan. Itu untuk menggambarkan bahwa ya manusia itu memang tidak sempurna. Makanya takwa saja, ittaqullah mastata'tum. Nah, baru dalam Al-Baqarah Ali Imran, ittaqullah haqqa tuqatih. Tapi apa bisa sampai mencapai haqqa tuqatih? Nah, makanya mastata'tum, karena memang punya kemampuan, punya skill, punya kelebihan yang berbeda. Asal itu memang menjadi bagian dari sifat orang yang bertakwa, dan takwa itu menjadi ukuran waliullah, disitulah istiqomah kita berinfak, insya Allah bagian dari waliullah. Tapi jangan lupa bahwa waliullah itu tidak selalu mendapatkan apresiasi sebagai waliullah dari manusia. Tapi waliullah itu adalah kedudukan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia menjadi waliullah yang luar biasa, dikenal di kalangan orang makhluk Allah di sana, tapi tidak dikenal di dunia. Begitu, Masya Allah. Jadi jangan lupa itu, bahwa orang bisa menjadi harum namanya di langit, tapi mungkin dia tidak dikenal di bumi ini. Nah, kira-kira begitu ya. Termasuk tadi, apakah orang-orang yang selalu menyampaikan kebenaran dia juga Hizbullah? Nah, kemarin sudah kita bedah pada sifat yang keempat. Ya kan? Siapa mereka? Alladzina yujahiduna fi, mereka yang berjihad fi sabilillah wala yakhafuna laumatal laim. Bahkan mereka dalam berjihad membela agama Allah tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Begitu. Jadi para mujahid yang ikhlas untuk membela agama Allah, menyuarakan kebenaran, kemudian menyampaikan cahaya Islam, insya Allah mereka bagian dari Hizbullah. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga kita semuanya tergolong sebagai Hizbullah. Amin. Ya Rabb.
Ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, Ya. ini datangnya dari Ibu Maya di Tangerang Selatan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kru Rasil selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, jika kita merujuk dari Al-Qur'an surah An-Nisa yang ayat ke-59, Ya. di situ dijelaskan bahwa taatilah Allah, Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Ya. Maksud ulil amri di antara kalian itu seperti apa Ustadz? Apakah sebagai presiden ataukah sebagai suami sendiri yang merupakan pemimpin dari rumah tangga kita? Ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tadi? Maya, Ya. Umi Maya. Umi Maya di Tangerang ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Melandasi pertanyaannya dengan surat An-Nisa ayat 59. Jadi para ulama kalau kita baca tafsirnya gitu ya, dan para ulama yang konsentrasi terkait dengan ayat ini, mereka juga berpendapat bahwa ayat ini memang menjadi dasar bahwa Muslim itu memang mesti bersatu. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, ya kan? Artinya ayat itu menjadi dasar bahwa memang ulil amri itulah yang akan memutuskan tentang hal-hal yang terjadi terkait dengan perbedaan pendapat, terkait dengan kebijakan terkait dengan keadilan, karena memang hidup ini butuh kepastian dalam keadilan kan, kepastian dalam banyak hal. Nah, makanya yang mengawal tentang kepastian dan keadilan itu ya tidak ada lain, dalam surat itu disebut ulil amri. Nah, jadi ulil amri itu menjadi keniscayaan karena dia bagian dari kebutuhan kehidupan di dunia, masya Allah. Jadi ulil amri. Maka kalau kemudian ulil amri ini dalam kaitannya dengan syariat Islam ya, kan banyak namanya. Ada ulil amri itu ada imam muslimin, ulil amri namanya juga adalah para khalifah di masa Rasul kan, khulafaur rasyidin al-mahdiin, Abu Bakar, Umar dan Utsman, kan jelas sekali. Nah, begitu ya, itu satu keniscayaan. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak halal la yahillu li thalas, tidak disebutkan tidak halal, kalau tidak halal berarti haram. Iya. 3 orang di muka bumi ini tanpa satu di antara mereka dijadikan sebagai amir. Nah, ini menunjukkan apa? Urgensinya kepemimpinan imam gitu kan, amir. Artinya muslim itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus memang berjamaah, punya imam. Nah, begitu. Jadi kemudian kalau kemudian sekarang ada ulil amri, apakah bentuknya apa macam-macam ya kepemimpinan. Kalau dia bisa berperan sebagai ulil amri minkum, alhamdulillah. Ini ada pemimpin, ada presiden, kemudian dia mau menjadi sebagai ulil amri. Loh, itu kan menjadi satu harus adil nih dan seterusnya. Namun kemudian Rasulullah SAW secara khusus juga menjelaskan tentang tadi struktur di dalam masyarakat. Kan ada masyarakat terkecil, keluarga ya kan, komunitas kecil, maka Rasul menyebutkan kullukum ra'in. Nah, ini secara individual kamu pun, setiap kamu adalah ra'in. Ra'in itu artinya pemimpin begitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, suami-suami juga menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Itu menggambarkan bahwa dalam Islam itu kepemimpinan itu penting. Kepemimpinan diri sendiri itu disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap waktu yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan pada setiap orang kan masing-masing ada harta, ada juga ilmu, ada juga amanah kepemimpinan pada dirinya. Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban. Oh, berarti kita sendiri adalah pemimpin bagi diri kita. Keluarga menjadi kepala rumah tangga menjadi pemimpin dalam mengelola keluarganya. Bahkan Rasul lebih memerinci, wal mar'atu ra'yatun. Seorang istri pun manajer dalam mengatur harta suaminya, menjaga, merawat dan seterusnya. Bahkan lebih kecil lagi, wal khadim, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Khadim artinya pembantu rumah tangga pun berperan sebagai apa? Sebagai penanggung jawab memelihara penjagaan dari harta tuannya, masya Allah. Nah, jadi semangat ayat tadi itu menggambarkan bahwa muslim nggak bisa hidup sendiri, mereka harus terpimpin. Nah, kalau ada kepemimpinan yang bisa memerankan ulil amri, itu kepemimpinan yang diharapkan oleh semua manusia. Kita, masya Allah. Jadi dalam bentuk apapun kepemimpinan itu, apakah di rumah tangga,
atau apa kepemimpinan dalam organisasi, kepemimpinan dalam suatu negara gitu kan. Kalau seumpama berperan kepemimpinan itu sebagai ulil amri, alhamdulillah. Itulah yang diharapkan. Jadi semangat pada ayat itu menggambarkan muslim itu memang harus bersama, harus berjamaah, punya imam, punya pemimpin. Nah, kalau pemimpin di setiap kelompok itu kemudian perannya seperti ulil amri, sama dengan seperti ulil amri, alhamdulillah. Kita nggak repot-repot, alhamdulillah. Nah, ini kan pertanyaannya itu. Ya, jadi surat An-Nisa ayat 59 menjadi dasar bagi para ulama terkait apa? Bahwa muslimin khususnya karena disebut ulil amri minkum, mereka mesti hidup tidak boleh sendiri. Mereka harus bersatu dan membangun kesatuan. Nah, bersatu dan membangun kesatuan itu dalam kebersamaan, langkah bersama, tujuan bersama, sikap bersama gitu kan, gerak bersama. Subhanallah. Nah, kebersamaan mereka hadir adanya ulil amri. Nah, kalau kebersamaan mereka pimpinannya dikelola oleh seorang pemimpin yang berperan sebagai ulil amri, itulah yang dimaksud dengan semangat surat An-Nisa ayat 59. Makanya kita dorong siapapun yang menjadi pemimpin, perannya mestinya menjadi ulil amri. Dialah yang akan tadi mendorong terciptanya keadilan yang merujuk keadilan itu kepada Islam itu sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir, Ustadz ya. Ya. Ini datangnya dari YouTube dari Bapak Adi di Kuitang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah teman atau saudara dapat mengangkat kita ke surga bersamanya? Lalu kriteria atau teman saudara yang seperti bagaimana itu, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dulu pada sifat yang keempat sudah kita jelaskan tentang mujahid, ya kan? Mujahid yang membela agama Allah. Kalau ada mujahid yang kemudian dia mati syahid di medan pertempuran, nah di sana sudah diterangkan dia akan menyelamatkan 70 saudaranya. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang mati syahid di medan pertempuran, maka dia bisa menjadi apa? Menjadi syafaat bagi 70 saudaranya, bapaknya, ibunya, anaknya, adiknya. Masya Allah. Tadi kan pertanyaannya apakah bisa menolong. Nah, Masya Allah, itu tadi sebutkan kriteria orang yang mati syahid, keuntungan dirinya sebagai orang yang mati syahid, dan keuntungan keluarganya dari keluarga yang mati syahid tadi, mendapatkan syafaat. Yang jelas, Masya Allah, jadilah manusia-manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Maka disebutkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu juga tadi tidak menyangkut keluarganya, teman, saudara, kan gitu kan. Anda pengen menjadi orang yang beruntung dengan amalan yang apa tadi? Amal andalan gitu kan. Gimana? Tadi caranya berbagi ilmu. Jadi selama ilmu yang Anda ajarkan itu bermanfaat bagi orang lain, maka Anda akan mendapatkan ganjaran yang terus menerus. Jadi apa jawabannya pada kalimat ini? Bahwa bisa loh orang itu mengangkat derajat saudaranya. Kalau dia menjadi murid dan ilmunya bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan mengangkat derajat gurunya terus menerus, kan begitu ya. Ilmu yang bermanfaat. Bahkan kemudian begini, anak yang soleh. Nah, anak ini sampai kemudian ada istihad dari para ulama, tidak hanya anak kandung, anak angkat yang dia jaga, dia didik, dia bimbing, dia dia sekolahkan, kemudian dari apa yang diusahakan oleh bapak angkatnya ini menjadikan dia orang yang soleh, bermanfaat ilmunya, maka itu pun ada istilah para ulama termasuk dalam kategori anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Artinya apa? Oh, Masya Allah, banyak hal-hal yang baik yang itu bisa menjadikan kebaikan bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz, karena kita sudah di penghujung waktu, Ustadz. Mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan. Ya, baik para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil Visual yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita sore hari ini yang membedah tentang subtema bahwa waliullah itu adalah yang mengikut pada Rasulullah SAW, itu menyemangati diri kita untuk apa? Ayolah jadi muslim, mukmin yang terus-menerus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaannya.
Bagaimana caranya? Dengan kita mentaati, mengikuti, melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah kita fahami, syariat yang kita fahami, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena sejatinya melakukan kebaikan berdasarkan kebenaran itu upaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tercerahkan melakukan kebaikan, mendapatkan taufik dari Allah, itu kriteria Hizbullah. Orang yang selalu berusaha melaksanakan kebaikan atas dasar cahaya hidayah dan ilmu dari Allah, maka dia akan menjadi Hizbullah yang dijamin faizun, orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada yang menyimak kajian kita di siang hari ini. Telah kita simak bersama-sama nasihat dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Aminur Roni dengan membahas tema dasarnya menumbuh kembangkan potensi kebaikan diri untuk menjadi Hizbullah yang sejati pada sifat yang kelima, yakni Hizbullah para wali Allah. Dan di sesi yang ke-8 ini adalah mengikuti Rasul, inti perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Semoga nasihat-nasihat dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita petik hikmahnya dan tentunya bisa kita amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya di siang hari ini, dan kami doakan semoga Ustadz Aminur Roni dan keluarga semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan terima kasih juga buat ikhwan dan akhwat atas partisipasinya di siang hari ini yang telah menyimak ataupun yang telah mengirimkan pertanyaan, dan dimanapun Anda semuanya berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata bersama saya Hafiz Al-Floresi ditemani Mas Neza di kameramen dan Bang Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.